Halo, bertemu kembali di channel berfisika.com. Channel yang akan membahas segala hal tentang fisika dasar, baik materi ataupun soal-soal. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas variasi soal yang terakhir di dalam dinamika gerak melingkar ya. Lumayan lah 5 soal variasi yang berbeda, lumayan akan memperdalam pemahaman teman-teman. Oke, kasusnya seperti ini. Oke, jadi ada sebuah gambar ya. Gambar ini menunjukkan sebuah tabung yang berputar pada porosnya. Ini porosnya di tengah ya. Nah, ini sebenarnya wahana permainan ya, sebuah taman hiburan ya, memiliki sebuah tabung vertikal. Oke. Nah, jadi ada orang ya, ada orang di sini nih, teman-teman. Jadi ada orang yang eh, apa tuh? Menempel pada dinding gitu ya. Jadi dia menempel pada dinding ya. Ini kemudian si orang tersebut nempel pada dinding si tabung ini. Kemudian si tabung ini berputar pada porosnya. Nah, apalagi yang diketahuinya, nah koefisien gesek statisnya antara orang dan dinding adalah mu s. Nah, jadi ada mu s-nya teman-teman. Nah, jadi mu s ini adalah gaya apa koefisien gesek statisnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga agar orang tidak jatuh ke bawah ya. Jadi dia kayak ditahan gitu, kayak ditempel gitu. Nah, jadi sebenarnya nanti orang itu kan kalau tidak ada gaya gesek statis dia akan jatuh ke bawah karena ada W ya. Nah, tetapi ternyata kenyataannya dia tidak. Ternyata dia nempel. Nah, berarti ada F yang ke atas ya. Jadi ada F yang arahnya ke atas, Fs gitu ya. Fs statis ya, kayak gesek statis. Jari-jarinya adalah R. Tunjukkan bahwa periode putaran maksimum yang dibutuhkan untuk menjaga agar tidak jatuh, berarti ya, agar orang itu tetap pada posisinya ya, yaitu T sama 4 pi kuadrat R mu S per G pangkat setengah itu atau akar ya. Jadi ini adalah akar 4 pi kuadrat R mu S per G. Kemudian yang B, dapatkan nilai numerik untuk T. Nah, T-nya berapa nilainya kalau R sama mu S-nya ada gitu. Dan yang terakhir, berapa putaran per menit kelajuan tabung tersebut. Oke, teman-teman, kita jawab saja ya. Jawab. Jawab. Nah, seperti biasa untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal-soal dinamika ya, hukum Newton gitu ya. Kita harus gambarkan dulu diagram benda bebasnya, teman-teman. Nah, diagram benda bebas orang tersebut apa, teman-teman? Biasa titik ya, karena benda titik dia kan punya berat, berarti punya gaya berat ke bawah. Ada W ya, M kali G. Nah, kemudian karena orang itu tidak jatuh ke bawah, berarti dia seolah-olah dilawan, arah si gaya beratnya dilawan oleh gaya gesek statis, teman-teman, ke atasnya. Nah, jadi ini ada gaya gesek statis. Kemudian apalagi? Nah, karena dia menempel pada dinding, dinding itu kan sebuah permukaan, teman-teman. Nah, berarti ada gaya dorong, oke, gaya dorong atau gaya tekan dari permukaan dinding. Kemana arahnya? Sesuai digambar, berarti gaya tekannya ke sini. Nah, sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah gaya normalnya. Oke. Nah, tunjukkan bahwa periode putaran. Nah, periode sebenarnya periode itu apa? Periode adalah waktu. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan ya. Waktu yang dibutuhkan untuk apa? Untuk berputar dalam satu putaran penuh. Butuhkan untuk mencapai satu putaran penuh, Nah, oke. Waktu kalau di dalam kinematika kita udah tahu mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan, atau kalau kita kan biasanya V adalah S per T gitu dulu ya. Berarti kalau T, nah T-nya pindah ke sini, S-nya per V. Nah, yang ini berarti, teman-teman. Nah, berarti T yang ini, waktu ini kita bisa ubah jadi periode. Jadi periode adalah S per V, teman-teman. Nah, S-nya siapa? S-nya adalah jarak yang ditempuh selama satu putaran penuh. Karena ini jaraknya berupa lingkaran, teman-teman. Nah, lingkaran kan? Nah, ini. Nah, berarti kira-kira jarak yang ditempuh selama satu putaran penuh berapa, teman-teman? Berapa? Yaitu 2πr, teman-teman. Berarti 2πr dibagi pi. Nah, itu ya. Nah, berarti pi-nya kita cari, R-nya ada. Nah, pi-nya dapat dari mana? Nah, sebenarnya pi-nya gampang. Pi-nya didapat dari persamaan
gaya sentripetal karena geraknya berputar beraturan ya, berarti si kelajuan ini dianggapnya konstan ya. Berarti gaya sentripetalnya itu akan didapat dari V-nya. V-nya dapat dari gaya sentripetal. Nah, karena kita membicarakan gaya sentripetal, nah berarti kita tinjau gaya-gaya yang arahnya sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kita tinjau arah sumbu X. Oke. Sumbu X berarti sigma Fx sama dengan MA sentripetal. Benar kan? Iya. Karena bergeraknya horizontal. Berarti nanti ada gaya ke sini teman-teman, yaitu gaya sentripetalnya itu pusatnya. Nah, sini. Gaya sentripetal ya. Oke. Berarti sigma Fy-nya ada apa? Ini sesuai di sini. Berarti ada N. N-nya arahnya kemana? Ke kiri ya. Berarti minus N sama dengan, nah yang ini yang asentripetalnya. Asentripetalnya juga ke kiri ya, ke masuk radial ke dalam lingkaran. Berarti minus ya. Minus dalam kurung V kuadrat dibagi R. Nah, karena di sini ada minus, di sana minus, teman-teman bisa hilangkan. Ya, jadi N sama dengan M V kuadrat dibagi R. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian V-nya akan kita cari. Nah, V-nya nanti kita masukin ke sini, V yang ini, tetapi N-nya yang belum ada. Oh, N itu dapat dari mana? Oke, kita mencari hubungan yang lain. Berarti sigma Fy-nya belum ada. Berarti sigma Fy, teman-teman. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena benda tidak jatuh ke bawah, artinya benda keep gitu, stay di situ. Berarti dia setimbang ke arah sumbu Y-nya, tidak ada percepatan, teman-teman. Berarti yang ke atas apa? Gaya gesek statis dikurangi gaya berat ya, M kali G. Oke, sama dengan 0. Oke, M kali G. Oke, nah berarti gaya gesek statisnya adalah M dikali G, teman-teman. Nah, hubungannya apa dengan gaya normal? Ada dalam gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu adalah apa? Rumusnya gaya gesek koefisien dikali gaya normal, teman-teman. M dikali G. Nah, berarti N-nya nak tahu tuh. Oh iya, berarti N-nya adalah Mg per mu S. Masukin sini. Nah, udah hampir selesai. Ya. Oke. Nah, berarti masukin ke sini N-nya yang ini. Berarti Mg per mu S sama dengan yang ini. Mv kuadrat dibagi R. Nah, M-nya coret, teman-teman. Oke, jadi G per mu S sama dengan V kuadrat per R. Nah, yang kita inginkan adalah V buat mencari periode V yang ini. Nah, berarti kita V kuadrat aja ya. Berarti di sini ya. Berarti V kuadrat sama dengan ini ke sini. Jadi G R per mu S, teman-teman. Kita inginnya V saja. Ya udah, berarti V saja adalah akar dari G dikali R per mu S. Nah, gitu teman-teman. Ya udah, berarti V yang ini substitusi ke sini. Kalau V yang ini kita bisa ubah ke bentuk lainnya. Yang ini. Berarti V adalah yang ini pindah ke sini jadi 2πr per T. Nah, ini teman-teman. Pindahin ke sana. Sini. Nah, sini. Sehingga kita dapatkan 2πr yaitu per T sama dengan, oke, berapa teman-teman? Ini V-nya ini. Akar akar G R per mu S. Nah, kita inginnya T saja, T-nya saja, berarti pindah ruas ya. Atau akarnya kesiniin boleh lah. Jadi 4 pi kuadrat R kuadrat gitulah biar enak ya. T kuadrat sama dengan G R per mu S. Ada yang bisa dicoret, ada R-nya. Nah, R-nya coret 1. Jadi nanti 4 pi kuadrat R per T kuadrat sama dengan G per mu S. Sehingga kita dapatkan T-nya. Oke. Jadi ini pindah ruas. Jadi T kuadrat sama dengan ini ke sini, ini ke atas. 4 pi kuadrat R mu S dibagi G. Nah, ini tidak lain kalau T-nya aja tuh bakal sama dengan yang itu pernyataan di sini. Berarti T-nya adalah
dalam kurung 4pi kuadrat R ya, R mu S per G pangkat setengah. Terbukti teman-teman. Nah ini. Nah, pangkat setengah itu akar ya teman-teman, akar. Oke, jadi kebukti ya bahwa periodenya adalah sebesar 4pi kuadrat R mu S per G. Oke. Nah, untuk nomor B, ini nomor A ya. Nomor A. Nomor B di sini aja deh. Nah, untuk nomor B, hitung nilai numeriknya. Jika R-nya 4, mu S-nya 0,4. Masukin aja teman-teman ke rumus ini. Berarti teman-teman hitung. Berarti T sama dengan akar 4pi kuadrat, R-nya berapa? 4 meter kali mu S-nya 0,4 per G, G-nya 9,8. Nah, jadi nanti teman-teman hitung itu kira-kira 2,54 detik. 2,54 detik. Nah, ini teman-teman. Lumayan cepat juga ya. Satu putarannya 2 detik. Wah, cepat sekali teman-teman. Oke, untuk nomor C, berapa putaran per menit? Nah, ini kita harus ubah ke menit gitu. Jadi yang detik ini kita ubah ke menit. Teman-teman masih ingat cara merubahnya? Oke, di mana? Di sini aja misalnya. Sini aja. Nah, cara merubah aja. Berarti nomor C 1 menit berapa? 60 detik. Berarti kalau 1 detik itu adalah 1/60 ya. 1/60 menit. Nah, berarti kita punyanya 2,54 detik. Oh, berarti dia berarti waktunya adalah 2,54. Oh, sorry. Ya, jadi waktunya adalah 2,54 dikali 1/60 menit. Ya, yang periodenya. Sedangkan kita inginnya itu semacam kelajuan ya. Jadi kelajuan tabung, kelajuannya adalah satu putaran, oke. Satu putaran per ini kan per menit. Berarti 2,54 1/60 menit. Ini naik ke atas 60-nya. Nah, jadi 60 per 2,54. Jadi 60 per 2,54 putaran per menit. Oke. Jadi kalau satuannya putaran per menit itu adalah kelajuan ya, atau meter per sekon gitu ya. Cuman kan putaran yang kita tinjau ininya si jaraknya ya. Oke. Nah, berarti ini kira-kira berapa teman-teman? Udah saya hitung 23,6. 23,6 putaran per menit. 23 putaran teman-teman ternyata ya kelajuannya per menitnya. Lumayan ya, lumayan cepat. Dalam 1 menit 23 putaran. Waduh, lumayan. Nah, ini. Jadi ini kasus variasi soal yang terakhir. Jadi ini contoh-contoh soal yang saya paparkan ini ada di dalam buku Halidai atau Sirwejewet atau buku yang gitu ya, di buku universitas atau buku Tipler dan sebagainya ada di sana. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kakak sampaikan. Terus semangat untuk menggali fisika dasar, terutama adik-adik mahasiswa TPB ITB gitu ya, mahasiswa TPB ITB ataupun mahasiswa di ITERA ataupun di universitas yang lain ya, yang mengambil mata kuliah fisika dasar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.